Oke guys, welcome back to my channel, di channel Josie Onela. Nah, di video kali ini saya bakalan mereview dua barang ya teman-teman. Yaitu yang pertama di sini ada LED Ulanzi dan juga ada Behringer Euphoria UM2 ya teman-teman. Oke, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang spesifikasi dan penjelasannya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Josie Onela. Jika kalian sudah subscribe, mari kita bahas untuk kedua barang ini ya teman-teman. Oke, yang pertama di sini ada barangnya yaitu mini LED Ulanzi ya teman-teman. Nah, untuk mini LED Ulanzi ini untuk LED-nya itu ada 49 biji ya teman-teman. Yaitu di bagian sininya tengah-tengahnya yaitu untuk memaparkan cahayanya ya teman-teman. Ini fungsinya adalah untuk menambahkan lighting atau cahaya ya teman-teman. Bahasa Indonesianya cahaya dan kalau bahasa Inggrisnya itu lighting ya teman-teman. Nah, ini berfungsi untuk membuat konten ya teman-teman. Misalnya biar ada pencahayaan dari samping seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini untuk kotaknya seperti ini, sorry sudah agak rusak banget karena ini sudah sering kami pakai soalnya buka tutup terus. Oke, di bagian depannya sini ada Ulanzi Select. Kemudian di sini Watt 49 LED, mini LED video light. Quality item selected by Ulanzi. Nah, ini untuk spesifikasinya nanti kita bahas ya. Dan ini dia untuk Ulanzinya ketika kita gunakan di tripod ya teman-teman, untuk penambahan cahaya di bagian wajah kita. Lampu sampingnya putih seperti biasa. Dan ini namanya juga mini LED, pastinya barangnya itu adalah barang yang sangat kecil. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, saya ambil ininya. Dan di sini untuk buku panduannya tidak bisa saya baca karena di sini kebanyakan tulisan Cina ya teman-teman. Saya jadinya kurang paham seperti itu. Dan di sini ada cara untuk menghidupkannya yaitu dengan cara memutar seperti ini. Karena ini yang saya tahu ya. Dan di sini juga ada bahasa Inggris, saya juga kurang memahami, jadi mohon maaf tidak saya bacakan untuk buku panduannya. Oke, kita geser saja ke sebelah kanan. Nah guys, jadi untuk mini LED Ulanzi ini bahannya itu 85% adalah plastik ya teman-teman. Ada juga besinya, tapi tidak juga banyak. Nah, di sini untuk bagian depannya ini adalah plastik beda dari bahannya ini ya. Dan ini plastiknya bening, yang khusus untuk di bagian cahayanya ini ya teman-teman. Kemudian di bagian sampingnya ini plastik semua dan di bagian bawahnya ini adalah besi. Nah, ini tujuannya adalah untuk penyangga di bagian tripod teman-teman. Bisa kalian gunakan untuk dicolokin di tripod misalnya seperti ini. Terus kalian tinggal putar saja dan kalian bisa menggunakan di tripod agar bisa berdiri seperti ini. Dan kalaupun tidak punya tripod, kalian bisa miringkan seperti ini saja posisinya. Kemudian cahayanya bakalan ke sini ya teman-teman. Nah, di sini juga ada pengeratnya. Bisa kalian putar seperti itu. Dan di sini ada tombol powernya. Dan untuk bentuknya itu tidak bentuk kotak sempurna ya teman-teman. Melainkan di bagian sudut keempat sudutnya ini ada lekukan yang semut seperti ini ya. Nah, tidak lancip seperti kotak pada umumnya. Untuk desainnya sih ya mantap sih, bagus. Di sini kemudian ada cekungannya untuk memegang di sini. Dan di bagian belakang ini ada baterainya ya. Nah, untuk baterainya di sini kita menggunakan merek Alkaline ya. Ini harganya sih lumayan mahal. Ya, gunakan sesuai keinginan kalian saja. Nah, di sini untuk tipe baterainya itu adalah A2 ya teman. Tipe baterainya yang A2. Jadi agak besar. Nah, seperti itu kita pasang dulu di sini ya. Nah, seperti ini.
kemudian kita rekatkan lagi ininya, penutupnya. Nah, sampai bunyi klak itu artinya sudah tertutup rapat. Dan di sini untuk tombol menghidupkannya itu tidak kita klik seperti ini ya, pencet seperti ini ya, melainkan kita putar ke bagian kanan. Nah, seperti ini. Kalau kalian mau tutup balik arah lagi, yaitu ke bagian kiri ya teman-teman. Kita coba sekali lagi putar seperti ini. Nah, seperti ini. Dan kita bisa juga untuk mencerahkan banget. Nah, ini agak redup ya teman. Nah, seperti itu, kita matikan saja. Dan ingat untuk untuk si barangnya ini terbuat dari 85 plastik semua ya teman-teman. Dan di dalamnya kami belum pernah membongkarnya sih. Tapi untuk harganya dari si mini LED Ulanzi ini berkisar di harga 600.000 ke atas ya teman-teman. Cukup mahal, tapi ini sangat fungsional banget teman-teman. Jika ada mati lampu, kalian bisa gunakan ini. Nah, ini untuk penambahan pencahayaan saja sebenarnya, agar video kita terlihat lebih eksotis seperti itu ya, dengan penambahan cahaya dari si mini LED Ulanzi ini. Kemudian di sini untuk spesifikasinya bisa saya bacakan ya, yaitu di bagian sini ya. Nah, jadi di sini untuk nama model si LED ini adalah WIM49 LED teman-teman. Kemudian light source-nya adalah 49 LED bits. Kemudian di bagian bawahnya yaitu color temperaturnya adalah 6000. Dan kemudian illuminance-nya adalah 800 LM ya. Kemudian illumination angle-nya adalah 60 derajat. Dan light distance-nya yaitu jarak cahayanya itu adalah 5 meter teman-teman. Lumayan jauh dengan kapasitas LED yang sekecil ini. Jarak jangkauan dari cahayanya itu adalah 5 meteran teman-teman. Kemudian working voltage-nya adalah DC 30 volt atau 3.0 V ya. Dan untuk powernya adalah 5.5 watt. Nah, seperti itulah spesifikasi dari si mini LED Ulanzi ini. Oke, selanjutnya saya bakalan membahas barang yang kedua. Kita masukkan saja dulu. Kita bakalan membahas Behringer Euphoria UM2. Kita ambil dulu dan kita singkirkan dulu untuk si mini LED-nya. Nah guys, jadi di sini untuk Behringer ini adalah sound card ya teman. Sound card buat kalian yang mungkin buat cover mungkin, ataupun untuk manggung-manggung kecil-kecilan seperti itu. Kalian cocok banget atau bisa banget menggunakan Behringer ini. Nah, di sini saya bakal membahas untuk bagian depannya, yaitu ada tipenya atau model dari Behringernya yang bernama Euphoria UM2 teman-teman. Dan untuk jacknya di sini ada 3 dan saya bakal jelasin satu-satu. Dan yang pertama di sini ada yang namanya untuk mic ya teman-teman. Nah, jika kalian ingin menggunakan untuk bernyanyi seperti itu, kalian bisa banget menggunakan untuk di bagian mic-nya teman-teman. Nah, untuk mic-nya seperti itu fungsinya ya, yaitu untuk kalian misalnya menggunakan untuk karaoke, mungkin kalian bisa menggunakan ini ya teman-teman. Dan usahakan di sini untuk bagian klipnya ini jangan sampai berwarna merah. Karena apa? Nah, jika kalian untuk klipnya ini berwarna merah, maka itu tandanya adalah audio yang dihasilkan dari si mic ini itu sangat tidak bagus ya teman. Seperti itulah fungsi dari si klipnya ini. Kemudian di bagian keduanya yaitu ada INST. Nah, INST ini adalah instrumen. Jika kalian ingin menggunakan untuk membuat cover, kalian bisa mencolokkan gitar kalian di sini ya teman-teman. Tinggal kalian masukkan saja, kalian sudah bisa menggunakan gitar kalian, maupun kalian bermain di rumah ataupun di luar rumah teman-teman.
Kalian bisa banget menggunakan si Behringer ini. Dan di sini juga ada klipnya dan fungsinya masih sama, jangan sampai berwarna merah karena itu bakalan menghasilkan audio yang sangat-sangat buruk. Dan untuk selanjutnya di sini ada direct monitor. Nah, direct monitor ini berfungsi atau bertujuan untuk memonitoring audio dari si Behringer ini ya, teman-teman. Misalnya kalian menggunakan headphone, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada gambarnya sudah headset ya, teman-teman, atau earphone. Ini tentunya kalian gunakan untuk earphone kalian, teman-teman. Nah, ini tinggal kita colokin saja ke sini. Kalian sudah bisa langsung mendengarkan dan memonitoring untuk audio yang dihasilkan dari aplikasi, teman-teman. Oh ya, jadi untuk aplikasi yang bisa digunakan adalah yang saya tahu yaitu ada 3 aplikasi. Yang pertama ada Cubase, ada Adobe Audition, dan juga ada N-Track, teman-teman. Dan untuk selanjutnya kita ke bagian atas, teman-teman. Di sini untuk bagian atas ada Micland 1 sini, yaitu untuk bagian mic di sini ya. Ini untuk volumenya. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk memutar volumenya, memperbesarkan atau memperkecilkan si volumenya ini sendiri. Kemudian untuk yang kedua yaitu ada instrumen. Nah, instrumen ada di bagian tengah-tengah untuk volumenya ya. Ini bisa kita geser. Ini bisa kita geser untuk memperbesar dan memperkecilkan volumenya juga. Dan untuk selanjutnya di sini untuk bagian headsetnya ini bisa kalian gunakan juga sebagai untuk memperbesar dan memperkecilkan volumenya, teman-teman. Nah, jadi fungsi dari ketiga ini adalah volume semua, teman-teman. Nah guys, jadi itu dia untuk di bagian volumenya, masing-masing volume ya, yaitu ada bagiannya itu sendiri. Kemudian untuk bagian belakangnya di sini ada yang namanya output ya, teman-teman. Dan di bagian atasnya ini adalah dari model si Behringer-nya ini sendiri. Kemudian di sini untuk outputnya yaitu untuk bagian kanannya adalah yang paling warna merah adalah bagian kanannya. Kemudian yang warna putih adalah bagian kirinya. Yang cara membedakannya adalah ada R dan L. Dan right itu R artinya right, dan dalam bahasa Indonesia adalah kanan. Kemudian L-nya itu adalah left ya, teman-teman. Yang dimana bahasa Indonesianya adalah kiri. Dan posisinya bukan seperti ini, karena ini tangan kiri bukan berarti yang merah ini adalah kirinya, melainkan posisinya seperti ini. Nah, yaitu dia ada di belakang, makanya ini adalah bagian kanannya. Oke, jadi di sini ada yang namanya tempat untuk USB-nya. Nah, untuk ini kita juga mendapatkan kabel seperti ini. Nah, bentuk kabelnya seperti ini ya, teman-teman. Ini kita colokin ke komputer ataupun ke PC kalian. Dan ini untuk colokan di bagian sini, teman-teman. Nah, bisa kita colokin seperti ini. Tinggal kalian masukkan saja ini ke PC atau ke komputer, ke laptop kalian ya, teman-teman. Dan untuk sekali lagi untuk aplikasi yang cocok dengan Behringer ini adalah yang pertama ada Cubase, kedua ada Adobe Audition, dan ketiga ada N-Track. Nah, itu saja yang aplikasi yang saya tahu, dan masih ada banyak lainnya yang masih saya coba. Oke, kemudian di sini ada yang namanya tombol on dan off ya, teman-teman. Ini bisa kita geser. Nah, ke kiri yaitu off untuk menonaktifkan dari si Behringer ini, dan ke on atau ke kanan bisa kita aktifkan lagi untuk Behringer-nya ini, atau bisa kita gunakan lagi. Oke, selanjutnya di sini kita juga mendapatkan headset ya, teman-teman. Satu set headset. Nah, untuk headset ini ya menurut saya ada kekurangannya sedikit, teman-teman. Yaitu untuk bahannya yang kurang bagus dan kurang nyaman ketika kita menggunakan untuk headsetnya ini. Kalian bisa lihat ini ya, untuk bagian kanannya. Nah, ini sudah banyak banget kalau di bahasa Indonesia ya. Sudah sangat buluk banget ya. Sudah
ada serat-seratnya seperti ini, dan bedakan dengan yang kiri, dia masih utuh sempurna seperti yang barunya datang. Nah, ini lihat sangat hancur banget. Kemudian di sini untuk tulisan Behringer-nya ada tulisan di bagian atasnya. Tapi dengan barang seperti ini worth it kita mendapatkan headset dan juga kabelnya seperti ini ya. Karena ini sangat dibutuhkan ketika kita menggunakan si Behringer ini untuk monitoring ya teman-teman. Dan di sini untuk kabelnya ini 3 meteran lebih mungkin ya. Kalau kita tarik untuk di kabel yang melingkar ini. Nah, ini sangat panjang banget. Oke, untuk selanjutnya saya bakal menjelaskan untuk jacknya ini. Nah, untuk jacknya ini ketiga-tiganya sama seperti ini ya teman-teman. Dan untuk bagian micnya, ukuran jacknya sama seperti ini. Dan ini juga sama. Dan untuk yang ini juga sama. Nah, seperti itu. Oke, jadi jika ini untuk headset, jangan kalian masukkan ke mic ya. Ini hanya contoh saja bahwa jacknya ini sama. Oke, kita singkirkan dulu untuk headset dan kabelnya. Kita bakalan menjelaskan hal yang lainnya lagi. Nah guys, jadi di sini saya bakalan menyebutkan kelebihan-kelebihan dari soundcard UM2 ini ya teman-teman. Nah, untuk harganya adalah di harga 2,4 jutaan ke atas teman-teman. Nah, harganya mungkin lumayan agak mahal sih ya. Tapi dengan ukurannya seperti ini kalian sudah bisa mendapatkan soundcard yang sangat bagus banget. Dan juga mendapatkan headphone yang ya lumayan tidak buruk-buruk banget sih. Mungkin hanya bahannya saja yang di bagian telinganya itu agak rusak. Oke, kemudian di sini kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 memiliki tombol phantom power 48 volt yang bisa digunakan untuk mengaktifkan mikrofon kondenser. Dan dapat diaktifkan dengan menekan tombol di bagian belakang soundcard UM2 ya teman-teman. Dan selanjutnya di nomor 3 terdapat tombol direct monitor di bagian depan yang berfungsi untuk memonitor langsung suara hasil rekaman sebelum diproses ke dalam komputer sehingga mengurangi delay dari si audio tersebut. Nah, ini ya untuk tombol monitornya. Ini berfungsi untuk memonitoring hasil audio yang kita rekam teman-teman. Dan untuk nomor 4 yaitu terdapat 3 buah lubang inputan di Behringer Euphoria UM2, yaitu combo XLR dan jack biasa yang bisa digunakan untuk mikrofon ataupun instrumen. 1 buah jack yang bisa digunakan untuk instrumen atau alat musik seperti gitar teman-teman. Dan 1 lubang untuk earphone headphone yang bisa kita gunakan untuk memonitoring suara yang dihasilkan oleh audio interface-nya. Nah, seperti itulah untuk bagian nomor 4-nya. Kemudian di sini untuk nomor 5-nya, ukurannya mini dan mudah dibawa-bawa, cocok untuk live performance dan juga bermain di luar ruangan, teman-teman. Nah, jadi dengan ukuran yang mini seperti ini bisa banget kalian gunakan untuk live performance, misalnya di cafe ataupun di luar ruangan ya teman-teman. Ini rekomendasi banget sih menurut saya. Dan kalian juga bisa membuat konten YouTube dengan cara mengcover, mungkin dengan mengcover musik ya teman-teman. Kalian bisa gunakan ini. Oke, kemudian di sini untuk nomor 6-nya terdapat 3 buah knob pengontrol yang bisa digunakan untuk mengontrol inputan, 1 inputan, 2 inputan, dan juga earphone teman-teman ya. Nah, untuk nomor 7 ya, yang terakhir, di sini bentuknya simpel dan sangat mudah digunakan, tidak ada tombol yang tidak perlu. Nah, memang betul di sini tombolnya semua adalah tombol yang kita perlukan saja. Tidak ada yang berlebihan dari si Behringer ini. Dan di bagian bawahnya kita bisa lihat seperti ini ya.
Nah, di sini ada semacam bundaran seperti ini. Nah, ini adalah karet, teman-teman. Jadi fungsinya apa? Nah, fungsinya adalah untuk misalnya kita menaruh si Behringer di sini agar bodi dari Behringer ini tidak ada yang lecet, teman-teman ya. Agar tidak lecet. Kemudian dan fungsi keduanya itu adalah agar ketika kita menaruh si Behringer ini juga tidak ada geser-geser ke kanan ataupun ke kiri, ke depan ataupun ke belakang, teman-teman. Kecuali kita geser paksa seperti ini. Kalau kita taruh seperti ini mungkin kesikut, nah dia bakalan mengurangi lah dengan kecepatannya untuk bergeser. Nah, seperti itulah fungsi dari si karetnya ini, teman-teman. Dan juga untuk bentuknya, di sini bentuknya tidak terlalu kotak yang sempurna itu ya, teman-teman. Tidak terlalu lancip. Jadi di siku-siku atau di lekukannya ini itu agak semut ya, teman-teman. Tidak terlalu lancip banget. Jadi enak banget dilihat di mata. Nah, sepertilah bentuknya. Oke, yang pertama di sini ada barangnya yaitu mini LED Ulanzi ya, teman-teman. Nah, untuk mini LED Ulanzi ini untuk LED-nya itu ada 49 biji ya, teman-teman. Yaitu di bagian sininya tengah-tengahnya yaitu untuk memaparkan cahayanya, teman-teman. Ini fungsinya adalah untuk menambahkan lighting atau cahaya, teman-teman. Bahasa Indonesianya cahaya dan kalau bahasa Inggrisnya itu lighting ya, teman-teman. Nah, ini berfungsi untuk membuat konten ya, teman-teman. Misalnya biar ada pencahayaan dari samping seperti itu ya, teman-teman. Kemudian di sini untuk kotaknya seperti ini, sorry sudah agak rusak banget karena ini sudah sering kami pakai soalnya buka tutup terus. Oke, di bagian depannya sini ada Ulanzi Select. Kemudian di sini Watt 49 LED, mini LED video light. Quality item selected by Ulanzi. Nah, ini untuk spesifikasinya nanti kita bahas ya. Dan ini dia untuk Ulanzinya ketika kita gunakan di tripod ya, teman-teman. Untuk penambahan cahaya di bagian wajah kita. Lampu sampingnya putih seperti biasa. Dan ini namanya juga mini LED, pastinya barangnya itu adalah barang yang sangat kecil. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke, saya ambil ininya. Dan di sini untuk buku panduannya tidak bisa saya baca karena di sini kebanyakan tulisan Cina ya, teman-teman. Saya jadinya kurang paham seperti itu. Dan di sini ada cara untuk menghidupkannya yaitu dengan cara memutar seperti ini. Karena ini yang saya tahu ya. Dan di sini juga ada bahasa Inggris, saya juga kurang memahami, jadi mohon maaf tidak saya bacakan untuk buku panduannya. Oke, kita geser saja ke sebelah kanan. Nah guys, jadi untuk mini LED Ulanzi ini bahannya itu 85% adalah plastik ya, teman-teman. Ada juga besinya, tapi tidak juga banyak. Nah, di sini untuk bagian depannya ini adalah plastik beda dari bahannya ini ya. Dan ini plastiknya bening yang khusus untuk di bagian cahayanya ini ya, teman-teman. Kemudian di bagian sampingnya ini plastik semua dan di bagian bawahnya ini adalah besi. Nah, ini tujuannya adalah untuk penyangga di bagian tripod, teman-teman. Bisa kalian gunakan untuk dicolokin di tripod misalnya seperti ini. Terus kalian tinggal putar saja. Dan kalian bisa menggunakan di tripod agar bisa berdiri seperti ini. Dan kalaupun tidak punya tripod, kalian bisa miringkan seperti ini saja posisinya. Kemudian cahayanya bakalan ke sini ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada pengeratnya. Bisa kalian putar seperti itu. Dan di sini ada tombol powernya. Dan untuk bentuknya itu tidak bentuk kotak sempurna ya, teman-teman. Melainkan di bagian sudut keempat sudutnya ini ada lekukan yang semut seperti ini ya. Nah, tidak lancip seperti kotak pada umumnya. Untuk desainnya sih ya mantap sih.
bagus. Di sini kemudian ada cekungannya untuk memegang di sini, dan di bagian belakang ini ada baterainya ya. Nah, untuk baterainya di sini kita menggunakan merek Alkaline ya. Ini harganya sih lumayan mahal ya, gunakan sesuai keinginan kalian saja. Nah, di sini untuk tipe baterainya itu adalah A2 ya teman-teman. Tipe baterainya yang A2, jadi agak besar. Nah, seperti itu. Kita pasang dulu di sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita rekatkan lagi ininya, penutupnya. Nah, sampai bunyi klak itu artinya sudah tertutup rapat. Dan di sini untuk tombol menghidupkannya itu tidak kita klik seperti ini ya, pencet seperti ini ya, melainkan kita putar ke bagian kanan. Nah, seperti ini. Kalau kalian menutup balik arah lagi, yaitu ke bagian kiri ya teman-teman. Kita coba sekali lagi putar seperti ini. Nah, seperti ini. Dan kita bisa juga untuk mencerahkan banget. Nah, ini agak redup ya teman. Nah, seperti itu. Kita matikan saja. Dan ingat untuk untuk si barangnya ini terbuat dari 85 plastik semua ya teman-teman. Dan di dalamnya kami belum pernah membongkarnya sih. Tapi untuk harganya dari si mini LED Ulanzi ini berkisar di harga 600.000 ke atas ya teman-teman. Cukup mahal, tapi ini sangat fungsional banget teman-teman. Jika ada mati lampu, kalian bisa gunakan ini. Nah, ini untuk penambahan pencahayaan saja sebenarnya, agar video kita terlihat lebih eksotis seperti itu ya, dengan penambahan cahaya dari si mini LED Ulanzi ini. Kemudian di sini untuk spesifikasinya bisa saya bacakan ya, yaitu di bagian sini ya. Nah, jadi di sini untuk nama model si LED ini adalah WIM49 LED teman-teman. Kemudian light source-nya adalah 49 LED bits. Kemudian di bagian bawahnya yaitu color temperaturnya adalah 6000. Dan kemudian illuminance-nya adalah 800 LM ya. Kemudian illumination angle-nya adalah 60 derajat. Dan light distance-nya yaitu jarak cahayanya itu adalah 5 meter teman-teman. Lumayan jauh dengan kapasitas LED yang sekecil ini. Jarak jangkauan dari cahayanya itu adalah 5 meteran teman-teman. Kemudian working voltage-nya adalah DC 30 volt atau 3.0 V ya. Dan untuk powernya adalah 5.5 watt. Nah, seperti itulah spesifikasi dari si mini LED Ulanzi ini. Oke, selanjutnya saya bakalan membahas barang yang kedua. Kita masukkan saja dulu. Kita bakalan membahas Behringer Euphoria UM2. Kita ambil dulu dan kita singkirkan dulu untuk si mini LED-nya. Nah guys, jadi di sini untuk Behringer ini adalah sound card ya teman. Sound card buat kalian yang mungkin membuat cover mungkin, ataupun untuk manggung-manggung kecil-kecilan seperti itu. Kalian cocok banget atau bisa banget menggunakan Behringer ini. Nah, di sini saya bakal membahas untuk bagian depannya, yaitu ada tipenya atau model dari Behringernya yang bernama Euphoria UM2 teman-teman. Dan untuk jacknya di sini ada 3 dan saya bakal jelasin satu-satu. Dan yang pertama di sini ada yang namanya untuk mic ya teman-teman. Nah, jika kalian ingin menggunakan untuk bernyanyi seperti itu, kalian bisa banget menggunakan untuk di bagian mic-nya teman-teman. Nah, untuk mic-nya seperti itu fungsinya ya, yaitu untuk kalian misalnya menggunakan untuk karaoke, mungkin kalian bisa menggunakan ini ya teman-teman.
Dan usahakan di sini untuk bagian klipnya ini jangan sampai berwarna merah. Karena apa? Jika kalian untuk klipnya ini berwarna merah, maka itu tandanya adalah audio yang dihasilkan dari si mic ini itu sangat tidak bagus ya teman-teman. Seperti itulah fungsi dari si klipnya ini. Kemudian untuk bagian keduanya yaitu ada INST. Nah, INST ini adalah instrumen. Jika kalian ingin menggunakan untuk membuat cover, kalian bisa mencolokkan gitar kalian di sini ya teman-teman. Tinggal kalian masukkan saja, kalian sudah bisa menggunakan gitar kalian, maupun kalian bermain di rumah ataupun di luar rumah teman-teman. Kalian bisa banget menggunakan si Behringer ini. Dan di sini juga ada klipnya dan fungsinya masih sama, jangan sampai berwarna merah karena itu bakalan menghasilkan audio yang sangat-sangat buruk. Dan untuk selanjutnya di sini ada direct monitor. Nah, direct monitor ini berfungsi atau bertujuan untuk memonitoring audio dari si Behringer ini ya teman-teman. Misalnya kalian menggunakan headphone teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada gambarnya sudah headset ya teman-teman atau earphone. Ini tentunya kalian gunakan untuk earphone kalian teman-teman. Nah, ini tinggal kita colokin saja ke sini. Kalian sudah bisa langsung mendengarkan dan memonitoring untuk audio yang dihasilkan dari aplikasi teman-teman. Oh ya, jadi untuk aplikasi yang bisa digunakan adalah yang saya tahu yaitu ada 3 aplikasi. Yang pertama ada Cubase, ada Adobe Audition, dan juga ada N-Track teman-teman. Dan untuk selanjutnya kita ke bagian atas teman-teman. Di sini untuk bagian atas ada Micland 1 sini, yaitu untuk bagian mic di sini ya. Ini untuk volumenya. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk memutar volumenya, memperbesarkan atau memperkecilkan si volumenya ini sendiri. Kemudian untuk yang kedua yaitu ada instrumen. Nah, instrumen ada di bagian tengah-tengah untuk volumenya ya. Ini bisa kita geser. Ini bisa kita geser untuk memperbesar dan memperkecilkan volumenya juga. Dan untuk selanjutnya di sini untuk bagian headsetnya ini bisa kalian gunakan juga sebagai untuk memperbesar dan memperkecilkan volumenya teman-teman. Nah, jadi fungsi dari ketiga ini adalah volume semua teman-teman. Nah guys, jadi itu dia untuk di bagian volumenya, masing-masing volume ya, yaitu ada bagiannya itu sendiri. Kemudian untuk bagian belakangnya di sini ada yang namanya output ya teman-teman. Dan di bagian atasnya ini adalah dari model si Behringernya ini sendiri. Kemudian di sini untuk outputnya yaitu untuk bagian kanannya adalah yang paling warna merah adalah bagian kanannya. Kemudian yang warna putih adalah bagian kirinya. Yang cara membedakannya adalah ada R dan L. Dan right itu R artinya right, dan dalam bahasa Indonesia adalah kanan. Kemudian L-nya itu adalah left ya teman-teman. Yang dimana bahasa Indonesianya adalah kiri. Dan posisinya bukan seperti ini, karena ini tangan kiri bukan berarti yang merah ini adalah kirinya, melainkan posisinya seperti ini. Nah, yaitu dia ada di belakang, makanya ini adalah bagian kanannya. Oke, jadi di sini ada yang namanya tempat untuk USB-nya. Nah, untuk ini kita juga mendapatkan kabel seperti ini. Nah, bentuk kabelnya seperti ini ya teman-teman. Ini kita colokin ke komputer ataupun ke PC kalian. Dan ini untuk colokan di bagian sini teman-teman. Nah, bisa kita colokin seperti ini. Tinggal kalian masukkan saja ini ke PC atau ke komputer, ke laptop kalian ya teman-teman. Dan untuk sekali lagi untuk aplikasi yang cocok dengan Behringer ini adalah yang pertama ada Cubase, kedua ada Adobe Audition, dan ketiga ada N-Track. Nah, itu saja yang aplikasi yang saya tahu, dan masih ada banyak lainnya yang belum saya coba. Oke, kemudian di sini ada yang namanya tombol on dan off ya teman-teman. Ini bisa kita geser. Nah, ke kiri yaitu off untuk menonaktifkan dari si Behringer ini, dan ke
on atau ke kanan, bisa kita aktifkan lagi untuk Behringernya ini, atau bisa kita gunakan lagi. Oke, selanjutnya di sini kita juga mendapatkan apa namanya ini headset ya teman-teman, satu set headset. Nah, untuk headset ini ya menurut saya ada kekurangannya sedikit teman-teman, yaitu untuk bahannya yang kurang bagus dan kurang nyaman ketika kita menggunakan untuk headsetnya ini. Kalian bisa lihat ini ya, untuk bagian kanannya. Nah, ini sudah banyak banget apa namanya kalau di bahasa Indonesia ya, sudah sangat buluk banget ya, sudah ada serat-seratnya seperti ini. Dan bedakan dengan yang kiri, dia masih utuh sempurna seperti yang barunya datang. Nah, ini lihat sangat hancur banget. Kemudian di sini untuk tulisan Behringernya ada tulisan di bagian atasnya. Tapi dengan barang seperti ini worth it kita mendapatkan headset dan juga kabelnya seperti ini ya, karena ini sangat dibutuhkan ketika kita menggunakan si Behringer ini untuk monitoring ya teman-teman. Dan di sini untuk kabelnya ini 3 meteran lebih mungkin ya, kalau kita tarik untuk di kabel yang melingkar ini. Nah, ini sangat panjang banget. Oke, untuk selanjutnya saya bakal menjelaskan untuk jacknya ini. Nah, untuk jacknya ini ketiga-tiganya sama seperti ini ya teman-teman. Dan untuk bagian micnya, ukuran jacknya sama seperti ini. Dan ini juga sama. Dan untuk yang ini juga sama. Nah, seperti itu. Oke, jadi jika ini untuk headset, jangan kalian masukkan ke mic ya. Ini hanya contoh saja bahwa jacknya ini sama. Oke, kita singkirkan dulu untuk headset dan kabelnya. Kita bakalan menjelaskan hal yang lainnya lagi. Nah guys, jadi di sini saya bakalan menyebutkan kelebihan-kelebihan dari soundcard UM2 ini ya teman-teman. Nah, untuk harganya adalah di harga 2,4 jutaan ke atas teman-teman. Nah, harganya mungkin lumayan agak mahal sih ya, tapi dengan ukurannya seperti ini kalian sudah bisa mendapatkan soundcard yang sangat bagus banget, dan juga mendapatkan headphone yang ya lumayan tidak buruk-buruk banget sih. Mungkin hanya bahannya saja yang di bagian telinganya itu agak rusak. Oke, kemudian di sini kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 memiliki tombol phantom power 48 volt yang bisa digunakan untuk mengaktifkan mikrofon kondenser dan dapat diaktifkan dengan menekan tombol di bagian belakang soundcard di UM2 ya teman-teman. Dan selanjutnya di nomor 3 terdapat tombol direct monitor di bagian depan yang berfungsi untuk memonitor langsung suara hasil rekaman sebelum diproses ke dalam komputer sehingga mengurangi delay dari si audio tersebut. Nah, ini ya untuk tombol monitornya. Ini berfungsi untuk memonitoring hasil audio yang kita rekam teman-teman. Dan untuk nomor 4 yaitu terdapat 3 buah lubang inputan di Behringer Euphoria UM2, yaitu combo XLR dan jack biasa yang bisa digunakan untuk mikrofon ataupun instrumen. 1 buah jack yang bisa digunakan untuk instrumen atau alat musik seperti gitar teman-teman. Dan 1 lubang untuk earphone headphone yang bisa kita gunakan untuk memonitoring suara yang dihasilkan oleh audio interface-nya. Nah, seperti itulah untuk bagian nomor 4-nya. Kemudian di sini untuk nomor 5-nya, ukurannya mini dan mudah dibawa-bawa, cocok untuk live performance dan juga bermain di luar ruangan, teman-teman. Nah, jadi dengan ukuran yang mini seperti ini bisa banget kalian gunakan untuk live performance, misalnya di cafe ataupun di luar ruangan ya, teman-teman. Ini rekomendasi banget sih menurut saya. Dan kalian juga bisa membuat konten YouTube dengan cara mengcover musik ya teman-teman.
kalian bisa gunakan ini. Oke, kemudian di sini untuk nomor 6-nya terdapat 3 buah knob pengontrol yang bisa digunakan untuk mengontrol inputan, 1 inputan, 2 inputan, dan juga earphone, teman-teman ya. Nah, untuk nomor 7 ya. Yang terakhir, di sini bentuknya simpel dan sangat mudah digunakan, tidak ada tombol yang tidak perlu. Nah, memang betul di sini tombolnya semua adalah tombol yang kita perlukan saja. Tidak ada yang berlebihan dari si Behringer ini. Dan di bagian bawahnya kita bisa lihat seperti ini ya. Nah, di sini ada semacam bundaran seperti ini. Nah, ini adalah karet, teman-teman. Jadi fungsinya apa? Nah, fungsinya adalah untuk misalnya kita menaruh si Behringer di sini agar bodi dari Behringer ini tidak ada yang lecet, teman-teman ya. Agar tidak lecet. Kemudian dan fungsi keduanya itu adalah agar ketika kita menaruh si Behringer ini juga tidak ada geser-geser ke kanan ataupun ke kiri, ke depan ataupun ke belakang, teman-teman. Kecuali kita geser paksa seperti ini. Kalau kita taruh seperti ini mungkin kesikut, nah dia bakalan mengurangi lah dengan kecepatannya untuk bergeser. Nah, seperti itulah fungsi dari si karetnya ini, teman-teman. Dan juga untuk bentuknya, di sini bentuknya tidak terlalu kotak yang sempurna itu ya, teman-teman. Tidak terlalu lancip. Jadi di siku-siku atau di lekukannya ini itu agak semut ya, teman-teman. Tidak terlalu lancip banget. Jadi enak banget dilihat di mata. Nah, sepertilah bentuknya. Oke, yang pertama di sini ada barangnya yaitu mini LED Ulanzi ya, teman-teman. Nah, untuk mini LED Ulanzi ini untuk LED-nya itu ada 49 biji ya, teman-teman. Yaitu di bagian sininya tengah-tengahnya yaitu untuk memaparkan cahayanya, teman-teman. Ini fungsinya adalah untuk menambahkan lighting atau cahaya, teman-teman. Bahasa Indonesianya cahaya dan kalau bahasa Inggrisnya itu lighting ya, teman-teman. Nah, ini berfungsi untuk membuat konten ya, teman-teman. Misalnya biar ada pencahayaan dari samping seperti itu ya, teman-teman. Kemudian di sini untuk kotaknya seperti ini, sorry sudah agak rusak banget karena ini sudah sering kami pakai soalnya buka tutup terus. Oke, di bagian depannya sini ada Ulanzi Select. Kemudian di sini Watt 49 LED, mini LED video light. Quality item selected by Ulanzi. Nah, ini untuk spesifikasinya nanti kita bahas ya. Dan ini dia untuk Ulanzi-nya ketika kita gunakan di tripod ya, teman-teman. Untuk penambahan cahaya di bagian wajah kita. Lampu sampingnya putih seperti biasa. Dan ini namanya juga mini LED, pastinya barangnya itu adalah barang yang sangat kecil. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke, saya ambil ininya. Dan di sini untuk buku panduannya tidak bisa saya baca karena di sini kebanyakan tulisan Cina, teman-teman. Saya jadinya kurang paham seperti itu. Dan di sini ada cara untuk menghidupkannya yaitu dengan cara memutar seperti ini. Karena ini yang saya tahu ya. Dan di sini juga ada bahasa Inggris, saya juga kurang memahami, jadi mohon maaf tidak saya bacakan untuk buku panduannya. Oke, kita geser saja ke sebelah kanan. Nah guys, jadi untuk mini LED Ulanzi ini bahannya itu 85% adalah plastik ya, teman-teman. Ada juga besinya, tapi tidak juga banyak. Nah, di sini untuk bagian depannya ini adalah plastik beda dari bahan yang ini ya. Dan ini plastiknya bening, yang khusus untuk di bagian cahayanya ini ya, teman-teman. Kemudian di bagian sampingnya ini plastik semua dan di bagian bawahnya ini adalah besi. Nah, ini tujuannya adalah untuk penyangga di bagian tripod, teman-teman. Bisa kalian gunakan untuk dicolokin di tripod misalnya seperti ini. Terus kalian tinggal putar saja dan kalian bisa menggunakan di tripod.
agar bisa berdiri seperti ini. Dan kalaupun tidak punya tripod, kalian bisa miringkan seperti ini saja posisinya. Kemudian cahayanya bakalan ke sini ya, teman. Nah, di sini juga ada pengeratnya. Bisa kalian putar seperti itu. Dan di sini ada tombol powernya, dan untuk bentuknya itu tidak bentuk kotak sempurna ya, teman-teman. Melainkan di bagian sudut keempat sudutnya ini ada lekukan yang semut seperti ini ya. Nah, tidak lancip seperti kotak pada umumnya. Untuk desainnya sih ya mantap sih, bagus. Di sini kemudian ada cekungannya untuk memegang di sini, dan di bagian belakang ini ada baterainya ya. Nah, untuk baterainya di sini kita menggunakan merek Alkaline ya. Ini harganya sih lumayan mahal. Ya, gunakan sesuai keinginan kalian saja. Nah, di sini untuk tipe baterainya itu adalah A2 ya, teman-teman. Tipe baterainya yang A2. Jadi agak besar. Nah, seperti itu kita pasang dulu di sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita rekatkan lagi ininya, penutupnya. Nah, sampai bunyi klak itu artinya sudah tertutup rapat. Dan di sini untuk tombol menghidupkannya itu tidak kita klik seperti ini ya, pencet seperti ini ya, melainkan kita putar ke bagian kanan. Nah, seperti ini. Kalau kalian mau tutup balik arah lagi, yaitu ke bagian kiri ya, teman-teman. Kita coba sekali lagi putar seperti ini. Nah, seperti ini. Dan kita bisa juga untuk mencerahkan banget. Nah, ini agak redup ya, teman. Nah, seperti itu kita matikan saja. Dan ingat untuk untuk si barangnya ini terbuat dari 85 plastik semua ya, teman-teman. Dan di dalamnya kami belum pernah membongkarnya sih. Tapi untuk harganya dari si mini LED Ulanzi ini berkisar di harga 600.000 ke atas ya, teman-teman. Cukup mahal, tapi ini sangat fungsional banget, teman-teman. Jika ada mati lampu, kalian bisa gunakan ini. Nah, ini untuk penambahan pencahayaan saja sebenarnya, agar video kita terlihat lebih eksotis seperti itu ya, dengan penambahan cahaya dari si mini LED Ulanzi ini. Kemudian di sini untuk spesifikasinya bisa saya bacakan ya, yaitu di bagian sini ya. Nah, jadi di sini untuk nama model si LED ini adalah WIM49 LED, teman-teman. Kemudian light source-nya adalah 49 LED bits. Kemudian di bagian bawahnya yaitu color temperaturnya adalah 6000. Dan kemudian illuminance-nya adalah 800 LM ya. Kemudian illumination angle-nya adalah 60 derajat. Dan light distance-nya yaitu jarak cahayanya itu adalah 5 meter, teman-teman. Lumayan jauh dengan kapasitas LED yang sekecil ini. Jarak jangkauan dari cahayanya itu adalah 5 meteran, teman-teman. Kemudian working voltage-nya adalah DC 30 volt atau 3.0 V ya. Dan untuk powernya adalah 5.5 watt. Nah, seperti itulah spesifikasi dari si mini LED Ulanzi ini. Oke, selanjutnya saya bakalan membahas barang yang kedua. Kita masukkan saja dulu. Kita bakalan membahas Behringer Euphoria UM2. Kita ambil dulu dan kita singkirkan dulu untuk si mini LED-nya. Nah guys, jadi di sini untuk Behringer ini adalah sound card ya, teman. Sound card buat kalian yang mungkin membuat cover mungkin, ataupun untuk manggung-manggung kecil-kecilan seperti itu. Kalian cocok banget atau bisa banget menggunakan Behringer ini. Nah, di sini saya bakal membahas untuk bagian depannya, yaitu ada tipenya
atau model dari si Behringernya yang bernama Euphoria UM2 teman-teman. Dan untuk jacknya di sini ada 3 dan saya bakal jelasin satu-satu. Dan yang pertama di sini ada yang namanya untuk mic ya teman-teman. Nah, jika kalian ingin menggunakan untuk bernyanyi seperti itu, kalian bisa banget menggunakan untuk di bagian mic-nya teman-teman. Nah, untuk mic-nya seperti itu fungsinya ya, yaitu untuk kalian misalnya menggunakan untuk karaoke, mungkin kalian bisa menggunakan ini ya teman-teman. Dan usahakan di sini untuk bagian klipnya ini jangan sampai berwarna merah. Karena apa? Jika kalian untuk klipnya ini berwarna merah, maka itu tandanya adalah audio yang dihasilkan dari si mic ini itu sangat tidak bagus ya teman-teman. Seperti itulah fungsi dari si klipnya ini. Kemudian untuk bagian keduanya yaitu ada INST. Nah, INST ini adalah instrumen. Jika kalian ingin menggunakan untuk membuat cover, kalian bisa mencolokkan gitar kalian di sini ya teman-teman. Tinggal kalian masukkan saja, kalian sudah bisa menggunakan gitar kalian, maupun kalian bermain di rumah ataupun di luar rumah teman-teman. Kalian bisa banget menggunakan si Behringer ini. Dan di sini juga ada klipnya dan fungsinya masih sama, jangan sampai berwarna merah karena itu bakalan menghasilkan audio yang sangat-sangat buruk. Dan untuk selanjutnya di sini ada direct monitor. Nah, direct monitor ini berfungsi atau bertujuan untuk memonitoring audio dari si Behringer ini ya teman-teman. Misalnya kalian menggunakan headphone teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada gambarnya sudah headset ya teman-teman, atau earphone. Ini tentunya kalian gunakan untuk earphone kalian teman-teman. Nah, ini tinggal kita colokin saja ke sini. Kalian sudah bisa langsung mendengarkan dan memonitoring untuk audio yang dihasilkan dari aplikasi teman-teman. Oh ya, jadi untuk aplikasi yang bisa digunakan adalah yang saya tahu yaitu ada 3 aplikasi. Yang pertama ada Cubase, ada Adobe Audition, dan juga ada N-Track teman-teman. Dan untuk selanjutnya kita ke bagian atas teman-teman. Di sini untuk bagian atas ada Micland 1 di sini, yaitu untuk bagian mic di sini ya. Ini untuk volumenya. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk memutar volumenya, memperbesarkan atau memperkecilkan si volumenya ini sendiri. Kemudian untuk yang kedua yaitu ada instrumen. Nah, instrumen ada di bagian tengah-tengah untuk volumenya ya. Ini bisa kita geser. Ini bisa kita geser untuk memperbesar dan memperkecilkan volumenya juga. Dan untuk selanjutnya di sini untuk bagian headsetnya ini bisa kalian gunakan juga sebagai untuk memperbesar dan memperkecilkan volumenya teman-teman. Nah, jadi fungsi dari ketiga ini adalah volume semua teman-teman. Nah guys, jadi itu dia untuk di bagian volumenya, masing-masing volume ya, yaitu ada bagiannya itu sendiri. Kemudian untuk bagian belakangnya di sini ada yang namanya output ya teman-teman. Dan di bagian atasnya ini adalah dari model si Behringernya ini sendiri. Kemudian di sini untuk outputnya yaitu untuk bagian kanannya adalah yang paling warna merah adalah bagian kanannya. Kemudian yang warna putih adalah bagian kirinya. Yang cara membedakannya adalah ada R dan L. Dan right itu R artinya right, dan dalam bahasa Indonesia adalah kanan. Kemudian L-nya itu adalah left ya teman-teman. Yang dimana bahasa Indonesianya adalah kiri. Dan posisinya bukan seperti ini, karena ini tangan kiri bukan berarti yang merah ini adalah kirinya, melainkan posisinya seperti ini. Nah, yaitu dia ada di belakang, makanya ini adalah bagian kanannya. Oke, jadi di sini ada yang namanya tempat untuk USB-nya. Nah, untuk ini kita juga mendapatkan kabel seperti ini. Nah, bentuk kabelnya seperti ini ya teman-teman. Ini kita colokin ke komputer ataupun ke PC kalian. Dan ini untuk colokan di bagian sini teman-teman. Nah, bisa kita colokin seperti ini. Tinggal kalian
masukkan saja ini ke PC atau ke komputer, ke laptop kalian ya teman-teman. Sorry. Dan untuk sekali lagi untuk aplikasi yang cocok dengan Behringer ini adalah yang pertama ada Cubase, kedua ada Adobe Audition, dan ketiga ada Ntrack. Nah itu saja yang aplikasi yang saya tahu, dan masih ada banyak lainnya yang belum masih saya coba. Oke, kemudian di sini ada yang namanya tombol on dan off ya teman-teman. Ini bisa kita geser. Nah, ke kiri yaitu off untuk menonaktifkan dari si Behringer ini, dan ke on atau ke kanan bisa kita aktifkan lagi untuk Behringernya ini, atau bisa kita gunakan lagi. Oke, selanjutnya di sini kita juga mendapatkan apa namanya ini headset ya teman-teman. Satu set headset. Nah untuk headset ini ya menurut saya ada kekurangannya sedikit teman-teman, yaitu untuk bahannya yang kurang bagus dan kurang nyaman ketika kita menggunakan untuk headsetnya ini. Kalian bisa lihat ini ya, untuk bagian kanannya. Nah ini sudah banyak banget kalau di bahasa Indonesia ya, sudah sangat buluk banget ya, sudah ada serat-seratnya seperti ini, dan bedakan dengan yang kiri dia masih utuh sempurna seperti yang barunya datang. Nah ini lihat sangat hancur banget. Kemudian di sini untuk tulisan Behringernya ada tulisan di bagian atasnya. Tapi dengan barang seperti ini worth it kita mendapatkan headset dan juga kabelnya seperti ini ya, karena ini sangat dibutuhkan ketika kita menggunakan si Behringer ini untuk monitoring ya teman-teman. Dan di sini untuk kabelnya ini 3 meteran lebih mungkin ya, kalau kita tarik untuk di kabel yang melingkar ini. Nah ini sangat panjang banget. Oke, untuk selanjutnya saya bakal menjelaskan untuk jacknya ini. Nah untuk jacknya ini ketiga-tiganya sama seperti ini ya teman-teman. Dan untuk bagian micnya, ukuran jacknya sama seperti ini. Dan ini juga sama. Dan untuk yang ini juga sama. Nah seperti itu. Oke, jadi jika ini untuk headset jangan kalian masukkan ke mic ya. Ini hanya contoh saja bahwa jacknya ini sama. Oke, kita singkirkan dulu untuk headset dan kabelnya. Kita bakalan menjelaskan hal yang lainnya lagi. Nah guys, jadi di sini saya bakalan menyebutkan kelebihan-kelebihan dari soundcard UM2 ini ya teman-teman. Nah untuk harganya adalah di harga 2,4 jutaan ke atas teman-teman. Nah harganya mungkin lumayan agak mahal sih ya, tapi dengan ukurannya seperti ini kalian sudah bisa mendapatkan soundcard yang sangat bagus banget, dan juga mendapatkan headphone yang ya lumayan tidak buruk-buruk banget sih. Mungkin hanya bahannya saja yang di bagian telinganya itu agak rusak. Oke, kemudian di sini kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 memiliki tombol phantom power 48 volt yang bisa digunakan untuk mengaktifkan mikrofon kondenser, dan dapat diaktifkan dengan menekan tombol di bagian belakang soundcard UM2 ya teman-teman. Dan selanjutnya di nomor 3 terdapat tombol direct monitor di bagian depan yang berfungsi untuk memonitor langsung suara hasil rekaman sebelum diproses ke dalam komputer, sehingga mengurangi delay dari si audio tersebut. Nah ini ya untuk tombol monitornya. Ini berfungsi untuk memonitoring hasil audio yang kita rekam teman-teman. Dan untuk nomor 4 yaitu terdapat 3 buah lubang inputan di Behringer Euphoria UM2, yaitu combo XLR dan jack biasa yang bisa digunakan untuk mikrofon ataupun instrumen. 1 buah jack yang bisa digunakan untuk instrumen atau alat musik seperti gitar teman-teman. Dan 1 lubang untuk earphone headphone yang bisa kita gunakan untuk memonitoring suara yang dihasilkan oleh audio interface-nya.
Nah, seperti itulah untuk bagian nomor 4-nya. Kemudian di sini untuk nomor 5-nya, ukurannya mini dan mudah dibawa-bawa, cocok untuk live performance dan juga bermain di luar ruangan, teman-teman. Nah, jadi dengan ukuran yang mini seperti ini bisa banget kalian gunakan untuk live performance, misalnya di cafe ataupun di luar ruangan ya, teman-teman. Ini rekomendasi banget sih menurut saya. Dan kalian juga bisa membuat konten YouTube dengan cara mengcover, mungkin dengan mengcover musik ya, teman-teman. Kalian bisa gunakan ini. Oke, kemudian di sini untuk nomor 6-nya terdapat 3 buah knob pengontrol yang bisa digunakan untuk mengontrol inputan, 1 inputan, 2 inputan, dan juga earphone, teman-teman ya. Nah, untuk nomor 7 ya, yang terakhir, di sini bentuknya simpel dan sangat mudah digunakan, tidak ada tombol yang tidak perlu. Nah, memang betul di sini tombolnya semua adalah tombol yang kita perlukan saja, tidak ada yang berlebihan dari si Behringer ini. Dan di bagian bawahnya kita bisa lihat seperti ini ya. Nah, di sini ada semacam bundaran seperti ini. Nah, ini adalah karet, teman-teman. Jadi fungsinya apa? Nah, fungsinya adalah untuk misalnya kita menaruh si Behringer di sini agar bodi dari Behringer ini tidak ada yang lecet, teman-teman ya. Agar tidak lecet. Kemudian dan fungsi keduanya itu adalah agar ketika kita menaruh si Behringer ini juga tidak ada geser-geser ke kanan ataupun ke kiri, ke depan ataupun ke belakang, teman-teman. Kecuali kita geser paksa seperti ini. Kalau kita taruh seperti ini mungkin kesikut, nah dia bakalan mengurangi lah dengan kecepatannya untuk bergeser. Nah, seperti itulah fungsi dari si karetnya ini, teman-teman. Dan juga untuk bentuknya, di sini bentuknya tidak terlalu kotak yang sempurna itu ya, teman-teman. Tidak terlalu lancip. Jadi di siku-siku atau di lekukannya ini itu agak semut ya, teman-teman. Tidak terlalu lancip banget. Jadi enak banget dilihat di mata. Nah, sepertilah bentuknya. Oke, jadi itulah kedua barang yang tadi sudah kita bahas atau review pembahasannya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Joshi Onela. Saya pamit undur diri, semoga bermanfaat buat kalian. Sekian dan terima kasih.